kita ketemu lagi di IG Live hari ini tanggal 5 Oktober 2025. Biasa IG Live mingguan, dan malam ini seperti biasa saya akan membahas IHSG dan saham-sahamnya. Kalau ada yang mau bahas kripto atau yang lain juga bisa, karena sama ya, ilmu analisa teknikal itu bisa dipraktekin di segala macam pasar uang. Cara bacanya, cara menganalisanya tetap sama ya. Oke, kita lihat dulu IHSG-nya ya teman-teman. Bentar, saya balikin dulu chartnya. Oke, ini IHSG-nya ya teman-teman. Jadi IHSG itu all time high di 8167. Ini di area Fibonacci ya. Ini pas kemarin di all time high. Dan saat ini dari 24 September sampai kemarin di tanggal 3 Oktober. Halo Felina, halo Erni ya. Jadi IHSG-nya tuh lagi sideways, terindikasi membentuk pola triangle ya. Jadi resisten terdekatnya si IHSG itu ada di kisaran 81 ya, di sini 8144. Kalau besok tertahan di area ini ya berarti sempit pergerakannya di sini. Nah, kalau lagi kayak gini IHSG-nya tuh lagi galau, lagi indecision sebenarnya, lagi pause in trend kalau sideways itu. Jadi kemungkinannya ada dua, bisa ke atas bisa ke bawah. Jadi kita lihat dulu deh dia maunya kemana gitu ya. Resistennya di 8144. Berikutnya kalau break atas dia ke 83, kalau break bawah dia atas sekitar 78 ya. Oke. Johnson Wang AMRT. Kita lihat AMRT ya. Alpha Market. Seingat saya lagi turun ya, itu ya. Buka chart weekly. Nah, lagi kayak gini. Jadi AMRT posisinya minggu ini dia inside bar ya. Jadi pergerakan minggu depan ada di rentang 1820 sampai 2010. Kalau misalnya ada penguatan, maka terdekatnya itu resistennya ada sekitar 2140, supportnya di 1770. Kalau dilihat begini, arahnya sejak dia bikin all time high, arahnya masih ke bawah ya. Ini untuk AMRT. Malam Pak Daniel. Oke, hari ini panas banget ya. Novelina, batubara, WIM sama MLPL. Coba ya kita lihat WIM-nya ya. Bismillah. Oke, Bismillahnya kayak begini. Oke, ya jadi minggu ini mulai muncul tekanan jual ya. Jadi saat ini WIM ini ditutup di level 1335, resistennya ada di 1605, supportnya ada di 1320, 1060. Ini kan weekly. Jadi karena penguatan 2 minggu kemarin ya wajar ada take profit ya gitu. Terus kita lihat MLPL. Aduh, yang ini chartnya lama banget nih. Bentar ya, saya lihat multipolar. Oke. Multipolar kayak begini teman-teman. Jadi resisten dia sebelumnya itu multipolar ada di 220, kemarin ditutup di 218. Oke, bentar ya, saya ukurin yang gedenya dulu gimana. Ini ukurnya pakai Fibonacci, tools andalan saya. Nah, kalau lihat begini MLPL itu, bentar ya, resistennya ada di, bentar, ini kemarin dia tertahan di sini di 220, menyentuh sampai ke sini di, bentar saya zoom aja biar teman-teman ngelihatnya lebih dekat nih ya. MLPL kan menguat ya, tapi pas sampai di area Fibo 246 ada tekanan jual dan ditutup di area Fibo di sini. Jadi ya wajar, ini adalah area resisten sebelumnya untuk MLPL di sini.
Jadi kalau besok ada pelemahan maka dia akan menguji area 204 terus 183. Ya, ini untuk MLPL. Apa ini? Pipa. Baru IPO ya. Oh wow, iya. Ya. Pipa resisten berikut ada di 530, supportnya ada di 410 ya. Ini saham-saham baru IPO belum lama. Merat. Oh wow, ini kalau saham kayak gini udah mulai pada jalan. Mustika Ratu, teman-teman lihat ini chartnya ya. Swingnya lumayan gede, saya gambarin dulu. Ini ya teman-teman, tren lainnya Maret. Jadi dari tahun 2023 trennya tren turun ya tuh. Ini adalah area resistennya. Sebentar saya ukur dulu. Nah ini ya, jadi Maret ini 320 ini area resisten dia tuh. Kemarin juga pas bulan Mei sampai 320 tertahan. Jadi kalau ngeliat kayak gini, kalau besok masih tekanan jualnya lanjut, maka dia bergerak di 320 sampai 230 ya. Adi Pramana untuk Meratnya. Mustika Ratu. Lanjut lagi, Edi Win, Adikarya. Kita lihat Adi ya. Adikarya masih kayak gini teman-teman. Ini kalau ngelihat ya resisten dia tuh ada di kisaran 312-an. Ya di sini nih. Nih ya. Tuh. Di sini di 296. Ini weekly by the way. Jadi kalau kemarin dia ditutup di level 276, nih kayak kacamata saya udah kelihatan nih, mesti ganti ya. Kelihatannya terbuka potensi menguji di sini support berikutnya 256 itu ya untuk Adikarya. Jadi teman-teman lihat deh, berminggu-minggu ini dia tertahan terus di area Fibo ini 296 nih. Nah kemarin kan nutupnya pas di bawah sini. Kalau dia rebound sempit kayak bakalan menguji 280-an, tapi kalau dia melemah ya dia akan jatuh ke sini gitu ya untuk Adikarya. Berlin, Indi. Oke, Indi. Obat udah diminumin ya. Ya Indi. Ben kalau nanti itu nyala-nyala tolong keluarin ya. Takut gosong. Ini Indi, oke. Indi 2500 resisten, berikutnya 3000, supportnya 2160. Kelihatannya minggu depan ada potensi dia menguji di rentang ini ya untuk Indi. Lanjut lagi, CDIA, BRPT. CDIA gini nih teman-teman, masih di yang sama ya. Ya udah, kalau udah kayak gini kita gambarin aja. Kira-kira begitu. Ya, ya bisa aja dia descending triangle, tapi ya dia tertahan di area Fibo ini 1780. Kelihatannya dia akan ada potensi kalau melemah lanjut ke sini. Support satunya ada di 1570, kemudian di 1420 untuk CDIA. Terus BRPT ya, Barito lanjut lagi, resisten berikutnya 4130. Support terdekat ada di 3460. Kemudian PGEO. PGEO teman-teman kemarin kan gini gambarnya, gini ya. PGEO all time high di sini di 1855. Sekarang lagi mencoba bertahan di sini di area Fibonacci, di area Fibonacci 1365 itu ya teman-teman. Jadi kalau dia
udah beberapa minggu tertahan di area ini. Kalau misalnya ada penguatan, resistennya 1485. Tapi kalau misalnya ditutup di bawah 1310, dia akan menguji 1220. Itu sih untuk PGEO. ISAT ya. Oh, ISATnya gini tuh ya, arahnya masih turun sih. ISAT 1570, kemudian di 1240. Jadi ini arahnya masih turun teman-teman ya. Ini polanya falling wedge tapi brobol ke bawah, jadi ya turun lagi gitu ya. Ini untuk ISAT. Ivan, Medco, kita lihat Medco resisten 1515. Ini area all time high ya, 1705. Sekarang 1515. Kalau ada pelemahan akan menguji support 1350, resisten berikutnya 1650 ya. Ini untuk Medco. Nih ya, Medco. ESA. Oke, ESA itu false break ya teman-teman. Nih, jadi ESA, resisten ESA sebelumnya itu ada di kisaran 685 sampai 700 gitu ya. Nah, tertahan kemarin di level ini di 730. Resistennya di sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat chart daily, nah dailynya kan begini teman-teman. Ini kan resisten sebelumnya di sini. Jadi tertahan di sini false break. Nah, coba saya mau tanya teman-teman, kamu bisa lihat gak? Ini pola candlestick apa? Coba, yuk. Yang udah punya buku ini dibuka contekannya. Candlestick ya. Tanyanya pola candlestick. Bentar, saya cariin ininya dulu, quick notes-nya. Ada yang tahu? Di ESA ada pola candlestick apa? Coba ya. ESA, Rafael Sandri. Ada lagi yang jawab? Di ESA ada pola candlestick apa? Yuk, aku tunggu. Dibuka bukunya. Hendra, Beris Harami. Bukan, jadi bukan ya. Kalau Beris Harami pola candlestick belum tepat sih. Tadi Rafael Sandri, bearish engulfing. Kalau bearish engulfing itu candle keduanya harus lebih besar daripada candle pertama. Kalau dark cloud cover kurang sempurna ya. Bearish Harami juga bukan. Jadi bearish engulfing bukan. Ya. Polanya ini namanya. Tweezer top. Tweezer top ini bentuknya nggak mesti begini, tapi konsepnya dia tertahan di area resisten yang sama. Kita lihat di sini. Ini pas dia sampai di area Fibonacci ini 730, dia membentuk tweezer top. Ya, tweezer topnya di 765. Gitu. Di mana konfirmasinya? Kan belum ya. Belum terkonfirm nih. Konfirmasinya di sini. Kalau ditutup di bawah 690. Jadi saat ini ESA ini lagi bergerak di rentang 765 sampai 690 gitu ya. Jadi kalau dia lebih banyak bergeraknya di bawah 730, potensinya lebih besar untuk dia menyambangi area support 690. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kalau yang untuk lihat detail seperti itu. Jadi tadi kita bahasnya itu candlestick pattern. Oke? Lanjut lagi. Udah ya, tadi ESA. Kemudian Toba, kita lihat Toba. Toba masih naik
terus, cuman udah gini ya, coba ya saya gambar ya, kelihatannya kok ada kayak gini. Bentar. Kenapa? Karena udah hampir sebulan setengah dia nggak bisa ngelewatin 13.05 nih teman-teman. Jadi perlu waspada kalau misalnya tiba-tiba dia tutup di bawah ini gitu, tutup di bawah garis ini. Ini untuk visual aja, untuk ngebantu gimana sih cara kita memantau pergerakan harga gitu ya. Itu untuk Toba. Wifi bentar ya, ATH ya, dia mendekati lagi area all time high nya itu di 3200, kemarin ditutup di 3140 ya. Jadi resistennya dia di, kalau di sini Fibonacci nya 3170 ya, dia sempat menyentuh all time high 3200, ditutup di atas 3200. Next resisten 3310, 3620, supportnya ada di 2700 ya untuk wifi. Kemudian BRMS 950, resisten berikutnya 1110 ya. Ini BRMS. Oke, kita lihat daily-nya sebentar. Oke, ini BRMS. Kemudian ya ampun iya BBRI sampai ngetiknya gini ya, jadi kebaca ya. Oke, BBRI saya catat dulu, BBRI, BKSL, bentar ya, BKSL dulu kita buka ya. Bukit Sentul ya, ke bawah nih teman-teman, kayak gini nguji lagi 133, 128, 122, 110 ya untuk BKSL nya. Kemudian BBRI ya teman-teman, BBRI nya gini ya, BBRI itu swingnya emang kalau buat swing trading enak sekali, swing naik turun. Nah sekarang dia kembali lagi mendekati, BBRI itu kembali lagi di sini, dia mendekati area support 3660 ya. Ini adalah supportnya BBRI ya. Kalau misalnya di akhir Jumat ini ditutup di bawah 3660, potensinya dia akan menguji kembali 3360. Ini adalah chart weekly. Nah, daily-nya kita lihat ya. Daily-nya kita lihat. Jadi dia mendekati ini nih, udah mendekati level 3660. Saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda pembalikan arah untuk BBRI ya. Jadi kalau misalnya kamu yang udah ngambil barang, berarti kamu lagi spekulasi. Kenapa? Karena kita belum melihat adanya tanda-tanda pembalikan arah gitu sih. Apa sih yang akan kita harapin tanda-tanda pembalikan arah? At least kayak gini ya, tuh di area Fibo at least melandai lah gitu ya. Itu untuk BBRI. Yang mau masuk please sabar ya. Kalau masuk sekarang yang berarti spekulasi. At least kamu tahu, kamu alasannya masuk BBRI belum ada konfirmasi ya, berarti kamu lagi spekulasi gitu ya. Antam, Ivan. Antam kayak apa ya sekarang? Oke, Antam ya. Kita lihat dulu ceritanya si Antam sebentar. Antam itu kan menguat cukup ini ya, cukup banyak ya dari sejak April. Nah, Antam itu coba deh kamu baca. Coba deh kamu baca apa yang kamu lihat di sini untuk Antam. Yuk, untuk Antam yuk. Antam, apa yang bisa kamu lihat? Apa yang bisa kamu lihat di situ? Antam, sideways, betul. Asrul, Rafael Sandri sideways. Kalau chart pattern ada yang sedang menguji support. Loh, iya betul. Kalau chart pattern, sekarang kita ngomongnya chart pattern ya.
bukan candlestick. Kalau cup and handle kurang besar ya. Shooting star betul. Chart pattern. Sekarang kalau chart pattern bukunya yang ini. Ya, Asrul tambah pinter nih. Ya. Oke, Rafael Sandri betul ya. Ada potensi betul nih, Rafael Sandri ngomongnya udah bener. Potensi double top. Jadi gini, kenapa potensi? Karena dia belum nembus ke bawah neckline ya. Kita ngomongnya chart pattern. Oke, kalau yang tadi candlestick pattern. Nah, kalau yang jawabnya double top, berarti dia sedang betul, jawabannya chart pattern ya. Nah, evening doji star. Tadi yang bilang shooting star betul. Evening doji star ya betul juga. Berarti kamu sedang memperhatikan ini. Betul. Kalau ditanya chart pattern betul. Jadi teman-teman lihat ketika dia di sini di bulan Oktober ya dari tahun lalu, dia kan bikin ini ya, sideways di rentang ini. Ketika dia breakout 1 2 3 ya, nyampe target polanya sampai sini. Ya, segala sesuatu ada waktunya ya teman-teman ya. Ada waktu naik, ada waktu juga rehat. Nah, si Antam ini dia lagi rehat di rentang Fibonacci yang merah ya, 2870 3560. Jadi sekarang dia bergeraknya di rentang ini. Resistennya di sini, supportnya kira-kira di sini. Nah, skenario kalau jebol ini baru ke sini. Step by stepnya kayak gitu ya untuk si Antam. Habis Antam tadi apa? Kita lihat lanjut JSMR. Oke, JSMR saya gambar dulu ininya, kira-kira begini ya. JSMR udah mulai kepalanya udah keluar dari 3840. Resisten berikutnya di kisaran 4000, kemudian 4340. Ini untuk JSMR ya. Tadi setelah JSMR PTBA. Oke, kita lihat nih PTBA. PTBA ada roh hampir sama ya chartnya ya. Masih oke. Kita lanjut. PTBA ini dari minggu lalu. Jadi PTBA ini ada pola descending triangle chart pattern. Oke teman-teman, jadi jangan terbalik atau tertukar ketika saya ngomong chart pattern dan candlestick pattern. Oke, ini chart pattern descending triangle. Bentar, saya sembari buka ya biar teman-teman kebayang. Descending tree ini ya, descending tree ke bawah. Jadi PTBA ini masih arahnya ke bawah. Supportnya di 2310, sekarang dia ditutup 2320. Kalau ada penguatan maka bergeraknya di rentang ini dulu. Tapi kalau ditutup di bawah 2310 ke 2240 gitu ya. Untuk PTBA. Terus Dimas, bener ya? Tadi tanya ada yang nanya Dimas. Pura Delta ya, gimana nih weekly? Gini, saya buka chart monthly kalau gitu. Wow, gini ya, ini baru kelihatan nih. Jadi si Dimas itu lagi bertahan di support 136, tutupan 137. Support lanjutnya ada di 128, kemudian 120 gitu sih. Jadi kalau dilihat dia sih kasih dividen ya tuh teman-teman, dia ngasih dividennya, kelihatan nggak tuh ya, nih lihat yang ini nih, ngasih dividennya sih rutin ya teman-teman ya. Tapi ya kalau misalnya kamu mau ambil capital gainnya kayaknya agak susah, kecuali kamu ya dapat harganya bagus banget di bawah. Nah, sebab apa itu? Trennya lagi turun gitu, tapi dividennya dia rajin gitu ya. Ini untuk Dimas. Kemudian tadi ada yang bilang lagi Agi nih Ci. Oke, yuk kita lihat Agi ya. Agi ini saya ingat banget nih waktu COVID ya, di saat Delta waktu itu ya. Agi kan sempet lah ya trading di situ. Agi ini ada penguatan kan, jadi resisten terdekatnya 1410, support 1065. Kalau kita lihat trennya
masih kayak gini ya dari 2023. Jadi kalau lagi downtrend gini penguatannya bersifat sementara gitu ya teman-teman. Jadi paling dia akan menyambangi area-area resisten terdekat ya untuk AGI. Kemudian saya scroll lagi teman-teman, sorry yang ketutup di atas, saya scroll ke bawah. Mana yang nanya? Humi dan naik. Bentar. Naik, coba ya. Wow, ini volatile kali loh. Ini monthly ya, saya buka weekly. Jadi ini kan baru IPO ya. Kamu level yang harus diwaspadai itu 128. Sekarang kan 132. Kalau tutup di bawah 128 sih ya arahnya lebih besar ke bawah gitu ya. Untuk si naik ini resistennya 145 ya. Ceritanya 145 gitu ya. PGO audience tadi udah. Jadi nanti kamu denger rekamannya di YouTube ya. Nanti saya akan upload di YouTube ya. Oke. BBTN. Oke, saya cap-cip-cup nih, nggak bisa ini bukan cap-cip. Ini milih saham yang mau dibahasnya pas kelihatan di komen ya. BBTN gini. Nih kalau misalnya kita pakai ini ada channel, kelihatan teman-teman? Ini ada channel. Saya gambar ya channelnya. Gambar channelnya saya pakai Fibonacci channel. Kamu yang udah punya buku Fibonacci bisa praktek bikin Fibo channel. Nah, ini kayak gini nih Fibo channelnya. Teman-teman, jadi si BBTN ini kalau kita lihat dari bulan Juni sih arahnya masih utara, tapi kan di 3 minggu ini dia terkoreksi ya. Berarti dia akan mendekati area supportnya itu di 1175, kemudian ya di sekitar 1100-an gitu. Kalau belum punya barang ya nunggu ya. Oke, BBTN. Emas, oke, yuk kita lihat emas. Kayak mau ATH nih emas ya. Oke, udah ya. Jadi waktu dia IPO saya sempat bikin hitungannya pakai manual. Nah sekarang karena udah jadi candlenya, kita bisa ngitung begini aja, langsung pakai tools Fibonacci. Emas area-area resistennya ini di kemarin di 4.880, supportnya dia akan menguji 4.500 ya. Kalau dia bisa berhasil bertahan di atas 4.500, ada potensi ke 48 lagi. Tapi kalau enggak ya dia akan mengunjungi area-area support yang ada di bawah nih untuk emas ya. CDIA tadi udah, CDIA nanti rekamannya dinonton aja ya. CDIA iya udah, cuman saya belum catat aja nih di kertas. CDIA, BBTN udah, PGEO juga udah. WIR, oke kita lihat WIR ya. WIRG. Oke. WIR kalau lihat begini arahnya masih ke bawah sih teman-teman. Supportnya masih ada di 108, sekarang dia di 130 ya. Kalau ada penguatan maka dia akan menguji 134. Sementara ini belum kelihatan ada tanda-tanda reversal. Sementara ini ya tuh. Ya masih arahnya masih ke bawah ya. Mungkin udah mulai tertahan tapi yang beli belum kelihatan penguatannya gitu ya. Ini untuk WIR ya. Supportnya tadi kemana nih Fibo saya kok nggak kelihatan ya gitu deh. Tadi udah kelihatan Fibonya, di klik malah hilang. BBYB iya Chen, kita lihat BBYB ya. BBYB ya sinyalnya capek deh. Sinyalnya oke. Ini deh cerita chart pattern aja deh, daripada kita udah ya minggu lalu yang ascending sama descending kita udah cerita ya minggu lalu. Nah, kita cerita yang lain deh, yang ini chart pattern yang ininya. Jadi ada triangle
Triangle tuh ada tiga bentuknya. Ada yang kayak gini, ini symmetrical triangle ya. Kan kalau chart pattern itu ketika dia breakout itu ada apa? Ada targetnya teman-teman. Nah sebenarnya ngitung targetnya harus ngerti ngitung target manual gitu. Nah kalau saya karena saya di sini bukunya Fibo, jadi saya ngukurnya pakai Fibo. Tapi sebelumnya kamu harus ngerti dulu sih ngitung manual ya. Ini untuk BBYB saya pakai chart daily weekly ini ya. Jadi di weekly itu ada resisten 505. Sebelum 505 resistennya 428 ya. BBYB sampai ya teman-teman lihat ya. BBB sampai resisten, uget naik tangga, ya paling nanti uget gitu ya. Berarti kisarannya 368428 nih untuk BBB. Kalau trennya dilihat dari bulan April masih uptrend tuh ya. Nih kalau kita lihatnya dari April ya teman-teman. April 2025. Ya, tapi kalau ngelihatnya dari 2021 masih downtrend gitu sih teman-teman ya. Jadi kita janjian dulu ngelihatnya dari mana. Oke. BBB MTEK. Oke, kita lihat MTEK ya. MTEK saya kayak gini. Resistennya 1670. Berikutnya bentar, saya belum buka. 1980 2430. Ini untuk MTEK. Ini weekly, daily-nya. Nah, kan merah kemarin ya. Ada support di 1440, kemudian 1360 nih untuk MTEK ya. PGEO udah tadi. PGEO udah tadi. Nanti nonton rekamannya ya. Atla apa ya? Indah. Bentar ya, aku lihat ya Atla ya. Ini dari tidur nih. Saya bukanya monthly dulu deh. Ini saham dari Bobo. Ya, bentar saya buka. Oh, wow. Nih. Dari 300 tidur ke 50. Jadi bentukannya begini, Atla. Resisten 82. Ini weekly ya. Support 65 60. Atla. Tertahan di 82, 65, 60 supportnya. Itu, nih. Coba aja. Selama dia turunnya masih tertahan di atas 65, ya masih ada potensi naik. Tapi kalau enggak, ya kelihatannya dia akan menguji lagi ke bawah. Itu ya, itu untuk Atla. Agro, oke. Coba ya, denger nih Agro nih. Kemarin di mention nih di grup. Kita lihat chartnya ya, Agro ya. Oke ya. Kalau Agro dilihat dari bulan April udah mulai uptrend ya. Dia bikin lower high, lower low. Oke, saya bikin yang jelas dulu. Sebentar teman-teman, Agronya. Kita bikin weekly gini ya. Oke ya, ini Agro ya. Jadi Agro resistennya 264, support 222. Resisten berikutnya 298. Oke. Selama dia masih bertahan di atas 222, potensinya masih terbuka untuk naik gitu sih ya. Oke, saya coba gambarin. Kelihatannya ada channel di sini. Gini ya. Ini untuk Agro. Jadi Agro itu 264-nya cukup kuat si Agro ini ya. Ya, tertahan nih dari Agustus, sekarang udah mau Oktober ya. Tertahan di sini dulu. Ya.
Kalau dia bisa ditutup di atas 264 aja, lanjut ke 298. Gitu ya untuk agronya Pak Udin ID. Oke. CDIA udah tadi pada Mark. Emas juga udah, nanti nonton rekamannya ya. Ya, Daniel. MTAK udah tadi ya. Oke, cuan, kita lihat cuan. Cuan begini. Nah, nih ya. Cuan begini, teman-teman. Dia ada triangle, coba untuk keluar. Pas di sini kayaknya, lebih pas di sini ya, tuh. Masih tertahan di sini. Cuan itu supportnya di 1580 sama 1560. Ini cuan. Kalau ditutup di bawah ini akan terbuka potensi menguji 1480. Resistennya 1650. Sementara begitu untuk cuan. Jadi dia tuh lagi sideways di rentang yang cukup besar ya untuk cuan, ya. Ke bawah, coba saya scroll ke bawah. Iya, scroll dulu ya. Arto, kita lihat. Bang Jago diem-diem nih. Dari April berbaris rapih di garis uptrend line ini ya. Tapi sayangnya Bang Jago lagi sideways. Nah, sekarang Bang Jago lagi bingung ya. Mau naik apa mau turun, perang antara yang beli sama yang jual. Nih lagi perang. Oke. Jadi kalau misalnya bisa ditutup di atas 2210, masih ada terbuka potensi ke 2320. Tapi kalau enggak akan menguji ke 2040 nih. Jadi Arto ini yang beli sama yang jual sama-sama kuat tuh. Ya, ini untuk Arto. Ada MR. Yuk. Ada MR. Ada MR-nya kayak gini, ini daily. Kita buka weekly aja ya, teman-teman. Nah, ada MR seperti ini. Oke, sebentar. Jadi ada MR itu resistennya ada di 1135, kemudian 1265. Kalau kita lihat arahnya gini ya, teman-teman. Arahnya sih masih arah utara gitu. Ya. Lihat, masih berbaris rapih di atas uptrend line. Fibonya Fibo 985 sebagai supportnya. Ya. Oke. AMMN, oke nih. Saya lihat dulu nih AMMN. Wah. AMMN arah bawah nih, teman-teman. Tuh. Saya panjangin deh dari sini ke sini. Ya. KMMN arahnya masih ke bawah. Support terdekat 6450. Berikutnya ada di sini Fibo ini. Ya. Gitu sih untuk AMMN. Harum. Oke, kita lihat Harum ya. Ini nggak ada yang nanya rokok nih. Harum, semoga nggak false break ya. Minggu ini dia ditutup di atas 1125. Resisten berikutnya 1290, supportnya di sini 1120 nih ya. Jadi kenapa? Tuh, dia lagi coba loh si Harum untuk keluar dari downtrend line-nya ya.
Oke, saya cek dulu yang lainnya. Oke. Kalaupun ada pelemahan ya, Harum akan menguji support di 1035 sih Harum. WIM tadi udah, tim Jordan. WIM tadi di depan udah ya. HMSP oke. HMSP. Ini HMSP ya teman-teman, sama kayak tadi Antam 3 pattern HMSP sampai ke 2 pattern di sini di Fibo 890 mulai ada. Nah, ini kalau dinamakan bullish harami, benar, ini bullish harami. Kelihatannya ini mamahnya yang gede, ini bayinya, baby bear gitu ya. Oh ya, minggu ini di kelas Happy Trade Faster kita akan mulai materinya buku saya yang kedua dari seri analisa teknikal candlestick. Jadi teman-teman jangan lupa join ya. Ini kita akan belajar candlestick. Yang belum punya bukunya, untuk yang kamu yang di kelas Happy Trade Faster, ada baiknya punya sih. Mau punya bukunya boleh, mau punya quick notes-nya juga boleh. Dua-duanya juga nggak salah ya. Satu ada ceritanya, yang satu bisa buat kamu bawa kemana-mana. Oke, HMSP ini berarti dia gede nih di rentangnya ya. Sideways-nya di kisaran 680 sampai 920. Saat ini seperti kamu bisa lihat dia tertahan di area Fibonacci ini ya, nih 890 gitu ya. Jadi selama belum bisa ditutup di atas ini, skenario-nya dia akan menguji di kisaran ini dulu ya. Ini untuk HMSP. HMSP tuh major trendnya tuh downtrend, jadi dia tuh kayak bener-bener ya lagi nyoba. Mungkin kemarin ya sentimen cukai rokok ya gitu. Terus GGRM, gudang garam, ini sama kan ya, tuh sama kan sama MSP ya. Kira-kira kenapa? Karena dia majornya juga turun teman-teman, jadi dia ada potensi menguji support dulu. Ini sama kan nyangkut di Fibo ini, dan bearish harami juga gitu ya. Kalau MSP supportnya 11450 ya. Oke. Adaro, oke. Adaro itu mirip PTBA. Kita lihat ya, kalau PTBA tadi descending triangle dan udah terkoreksi. Kalau Adaro, teman-teman lihat tuh, Adaro-nya kayak gini ya. Saya buka di daily ya. Jadi masih turun naik gitu ya. Jadi masih downtrend sih. Kalau lihat begini nih Adaro-nya teman-teman. Tuh. Lihatnya gini. Nih, pola apa nih? Neckline-nya di sini 2060. Jadi 2060 tuh akan jadi resisten kuatnya Adaro. Sekarang 1660 ya. Jadi sementara ini untuk Adaro itu supportnya 1600 ya. Resistennya ada di Fibo ini 1775 gitu sih. 1730 1775 itu ya untuk Adaro ya. Oke, Astra. Oke, Astra kalau nggak salah mau bagi dividen interim. Bentar ya, SII. Astra. Nih, Astra kum tanggal 13 Oktober, Senin ya. Ex date 14 Oktober, amount-nya 98 gitu. Jadi ada dividen tuh. Tapi ini udah naik ya, teman-teman. Seperti kita udah sama-sama tahu ya. Kalau ex date biasanya harga sahamnya terkoreksi gitu ya teman-teman ya. Untuk Astra koreksi sebesar apa ya, sebesar dividen yang dibagikan gitu sih ya. Oke, Astra saya update dulu down trend line-nya. Bentar.
Astra begini ya. Jadi resisten 6000 nih, gini langkahnya si Astra. Resisten 6000, support terdekat di 5625, kemudian 5450 ya. Ingat minggu depan ya. Oke. Aris udah ya, Astra, Adaro juga udah tadi. PTPP dengan time frame week. Oke. Mr. Ali ini ada di HTV bukan ya? Kayak namanya nggak asing, tapi saya lupa. Ini weekly ya, PTPP. PTPP-nya gini loh, tuh, gile. Dari 4.500 sekarang ada di 400. Jadi kalau kita lihat gini, PTPP-nya nih masih major downtrend. Aduh bentar. Resisten terdekat yang kuat 486 ya. Nih ini yang tebel, Ibu, 486 ya. Terus terdekat lagi 432, 466, 486. Kalau lihat begini weekly, kelihatannya tekanan jualnya cukup besar ya minggu ini. Jadi ada potensi menguji lagi 392 nih PTPP ya, Mr. Santoso. Oke. Bufa. Wah, gawat nih, udah HC nih. Bufa itu kalau nggak salah lagi menguat. Ya, masih lanjut. Bufanya all time high. Oke, buka lagi rasionya sebentar. Jadi Bufa 955 1305 nih Bufa ya, all time high. Diukur pakai Fibonacci masih ke atas. Oke. Pola head and shoulder di PTPP coba ya. Head and shoulder sih sejatinya adanya di puncak pergerakan harga. Weekly HNS. Kok saya nggak lihat ya? Weekly. Ini. Mana? Satu lagi shouldernya. Kalau head and shoulder kan kepala sama dua pundak, kan kepala paling tinggi. Ini saya nggak ngelihat. Ini satu, ini rendah, ini lebih rendah lagi gitu. Jadi kalau head and shoulder harus kepalanya di tengah yang paling tinggi gitu. Jadi kalau dibilang head and shoulder, mata saya sih belum ngelihat head and shoulder. Nih ya, head and shoulder kan gini ya. Nah ini gitu sih. Ini weekly ya, kalau lihatnya di weekly ya. Jadi saya kayaknya belum lihat HNS gitu sih. Kalau mau dilihat kemarin begini, descending tree kemarin gini nih tuh ya, break. Jadi dia tuh lagi ya lagi tertahan aja di sini. Udah ada Fibo, ada MA kayak gitu ya. Windy MBMA. Oke, MBMA. MBMA kayak gini teman-teman. Resisten 635, berikutnya 710, support 560 ya. Ini kan pakai candle weekly, jadi kelihatannya minggu ini tuh ada lumayan ya tekanan jualnya. Jadi lagi bergelayut di sini 635 ya. Kalau ditutup di bawah 610 potensi menguji 560 support terdekatnya ya untuk MBMA.
beli buku Fibonacci ada di Shopee dan Tokopedia, linknya ada di bio saya ya. Oke, kita lihat Mina. Mina resisten 234 ya, resisten terdekat ya. Bentar saya cek. Wow. Ini ya pernah begini loh. Wow, Mina. Bentar, gedenya dulu saya liatin. Berarti Mina ini ada di, waduh, ya gitu. Mina nih ya, ini chart weekly. Mary, oh, Mary Riana. Mary, anak saya ngeles di Mary nih. Saya juga sih waktu itu ambil kelas di Mary Riana tahun berapa ya? Ya gimana nih? Miss Mary sahamnya, oke. Ya habis IPO ya. 700 seperti ini sekarang. Jadi Mary Riana, ya betul sih, Mary Riana Edukasi lagi tertahan di 278 ya. Saat ini 278 menjadi area resistennya. Kalau kita gambarin seperti ini ya. Ini adalah chart daily ya. Jadi Mary kemarin sempat menguat, besoknya dihajar turun lagi. Support Mary di 212. Kalau ditutup di bawah sini dia akan kembali ke kepala 187 157 gitu sih ya. Ini untuk Mary. Adi Sofyan, Mary trading atau investasi, semoga nggak nyangkut ya. Firdi cyber apa nih Fit? Oh ini asik. All time high nih Fit. Firdi, bentar ya, cyber berarti kita harus ganti chart. Oke, saya cek dulu. Firdi, cyber resistennya ada di 1300 nih ya. 1300 support terdekatnya di 1195 1105. Toko Jojo nyangkut parah di ini, di Mary. Berarti kamu ikut IPO ya, atau belinya setelah IPO? Iya, jadi ya biasa kalau saya sih kalau IPO trading aja gitu ya. Ya gimana dong, nyangkut parah. Iya, pelajaran mahal untuk bisa ngomong kalau IPO. Jangan pernah ya gitu deh ya, trading aja. BRPT tadi udah ya, Farid. IOTF kita waktunya nggak lama lagi nih, takutnya udah IG-nya udah
mati duluan, saya nggak bisa simpan rekamannya. Di OTF begini, ntar ya, resistennya ini daily nih, chart daily nih. Oke. IOTF pas di resisten Fibonacci 105, support di 88 ya, itu setelah IPO kemakan janji Mary lock up. Oh, maksudnya kamu nggak ngerti? Oh iya, si Mary ya di lock up ya, mungkin dia di lock up, tapi kan beda napas kamu sama napas dia mah di lock up, emang itu punya dia kan, memang perusahaan dia, beda nafas. nafas ikan teri sama nafas ikan paus kan beda gitu sih ya. Oke. Firdi, ya Firdi Rabu kok nggak ikut? Firdi udah jago lah, Rabu lu nggak ikut ya. Oke teman-teman, yang belum dibacain bisa request aja di grup Telegram Fibo Princess free. Ini saya takut nggak bisa ke save rekaman di IG-nya. Nanti yang belum ikut bisa nonton rekamannya di YouTube ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa ini udah bulan Oktober. Oke, bye semuanya. Dadah.